Waduh. Lihat Good tuh. morning Iya, semuanya. good morning, betul. Wah, kelupaan nih. Lihat tuh, Coach. Udah pada ini ya, Coach. Udah pada ready. Ya, seperti biasa nih, kita akan mulai sekolah minggu kita dengan main games ya. Yuk, Coach tunjukin. Oke adik-adik, games kali ini kalian siapkan headset Lalu dan handphone. handphone. Wah, gamesnya apa nih Coach? Aku Nah, gamesnya udah ini gak sabar. adalah menebak kata. menebak kata. Caranya headsetnya itu dipasang Oke. dan nyalain lagu sekenceng-kencengnya. Nanti Coach Noni akan menebak apa yang diucapkan oleh Oh, Coach. gitu. Gitu. Oke, dipasang dulu ya pasang Coach ya, ya, kita setel mulai ya. lagunya ya. Oke. Udah paling kencang? Udah paling kencang? Sip. Oke. Oke. Pertama. Stay at home. Stay at home. Pas. Oke. Cuci tangan. Cuci tangan. Pakai masker. Pakai masker. Sekali lagi. Apalagi, Oke, Coach? Apalagi ya. Jaga jarak. Jaga jarak. Hore. Hebat nih, Coach Noni. Sekarang gantian. Coach Dedi yang setel lagu. Yang kenceng, Coach. Oke. Yap. Adik-adik harus coba di rumah sama mama sama papa, sama teman, sama kakak, sama suster. Pokoknya sama semua harus dicoba. Oh ya, udah mulai ya. Tebak. Sayang Ana. Apa? Jaga jarak. Tuh, betul. Salah. Jaga jarak. Salah. Hah? Salah. Pas. Cuci sepatu. Cuci Sepatu. sepatu. Oh iya, Betul. betul. Mama masak. Apa? Mama masak. Papa. Mama masak. Papa pasang. Papa pasang. Salah. Satu lagi ya. Dede bobo. Jangan bolos. Apaan? Susah bener. Sekali lagi Coach. Sekali lagi. Bentar. Ya. Ya. Rambut botak. Rambut botak. Iya betul. Betul. Wah, Coach Dedi nih banyak salahnya nih daripada benernya nih. Seru juga kan gamesnya. Iya, adik-adik bisa coba sama papa, mama, oma, adik kakak di rumah ya. Dan Yap. jangan lupa biasa direkam, di tag ke Instagram kami atau Facebook ya. Oke, sekarang saatnya tes ngosip ya. Yap. Oke, yuk. Are you ready? Yes. You made the earth, you keep it spinning. You made the ocean and everything in it, and you made the sky so blue, and you made every other color too. You made the sun, you keep it shining. You put the moon up in the midnight sky, and everything around me created by you only. I just wanna thank you 'cause everything you made is so beautiful. Every single star and every beat of my heart, and it's beautiful. You made my feet, you made my hands. You make me sing and you make me dance, 'cause your love is all around me, and your love is so astounding. I just wanna
explanation. You're wonderful and good. You're wonderful and good. I just wanna thank you 'cause everything you made is so beautiful. Every single star and every beat of my heart, and it's beautiful. I just wanna thank you 'cause everything you made is so beautiful. Every single star and every beat of my heart, and it's beautiful. God loves when I dance, when I dance. God loves when I sing, and He loves the special way He made me, specially. Every hair that's on my head, every time I lift my hands, every single night and day, I just wanna shout and sing. God loves me. God loves me. God loves me. God loves me. God loves when I dance, when I dance. God loves when I sing, and He loves the special way He made me, specially. Every hair that's on my head, every time I lift my hands, every single night and day, I just wanna shout and sing. God loves me. God loves me. God loves me. God loves me. When I dance, when I play, when I laugh, God loves me. When I shout, when I sing, God loves me. Yeah, God loves me. Yeah. When I dance, when I play, when I laugh, God loves me. When I shout, when I sing, God loves me. Yeah, God loves me. Yeah. Every hair that's on my head, every time I lift my hands, every single night and day, I just wanna shout and sing. God loves me. God loves me. God loves me. God loves me. Nah, adik-adik, coach mau tanya nih sama adik-adik, kalau kalian melakukan hal yang tidak baik, misalnya pukul teman, berantem, Ya. kata-katain teman, kalian pasti ngerasa takut kan? Dimarahin, nanti dimarahin guru, dimarahin mami, dimarahin daddy, ya kan? Pasti karena kalian udah berbuat salah, jadi pasti kalian ngerasa takut. Tetapi ada kejadian juga nih, dimana yang melakukan kesalahan itu misalnya teman baik, Sahabat gitu. sahabat, iya, dia mencuri atau berkelahi dengan orang, ya kan? Pasti juga kalian merasa takut kan dihukum, ya kan? Takut ikut-ikutan dimarahin Iya, gitu coach ya? Iya, karena ya dia kan sahabat kalian gitu, pasti ya ada kaitannya pasti. Apalagi kalau anggota keluarga, Waduh. misalnya dede kita yang Iya, salah ya kan? Aduh. Iya, pasti merasa takut juga kan. Iya. Nah, coach jadi ingat cerita dalam Alkitab tentang seseorang yang bernama Mephiboset. Siapa? Mephiboset. Mephiboset itu adalah anak dari seorang bapak yang bernama Yonatan. Yonatan itu sahabat dekatnya Daud. Tapi Mephiboset adalah cucu dari Raja Saul. Jadi si Raja Saul ini adalah kakeknya, grandpanya, opanya
si Mephiboset. Nah, Raja Saul ini sangat membenci si Daud. Dia selalu iri hati dan ingin membunuh si Daud. Tetapi si Daud selalu dilindungi oleh Tuhan dan dia selalu menunjukkan kebaikannya kepada Raja Saul. Contohnya nih ya, waktu si Daud lagi bermain kecapi untuk Raja Saul. Tiba-tiba Raja Saul itu lemparin tombak ke arahnya Daud. Tapi karena perlindungan Tuhan, tombak itu tidak mengenai Daud. Di situ Daud tidak marah sama sekali kepada Raja Saul. Bahkan dia memaafkan Raja Saul. Terus juga ada kejadian di mana saat Daud sudah tahu bahwa ia ingin dibunuh, ia kabur. Dan Raja Saul membawa tentaranya untuk mengejar Daud. Saat dalam pengejaran, Raja Saul kebelet pipis. Dia masuk ke dalam gua tanpa dia ketahui bahwa di situ ada si Daud. Dibisikin sama tentaranya Raja Saul loh, "Ini kesempatan kamu Daud untuk membunuh Raja Saul yang udah jahat banget sama kamu." Tetapi Daud tetap menunjukkan kebaikannya. Dia cuma potong ujung bajunya Raja Saul. Dan ada kejadian ketiga di mana saat dalam kemah Raja Saul itu sudah tertidur pulas bersama semua tentaranya. Saat itu adalah kesempatan terbaik untuk Daud dapat membunuh Raja Saul. Tapi saat itu juga Daud tidak menunjukkan kekesalannya, tetapi dia tetap menunjukkan kebaikannya kepada Raja Saul. Ia hanya mengambil tombaknya si Raja Saul sama ambil kendinya tempat air minum si Raja Saul. Nah, demikian juga kepada Mephiboset. Si Raja Daud, setelah si Raja Saul kalah dalam peperangan, Daud menjadi raja, jadi Raja Daud. Nah, si Raja Daud ini tidak menyimpan dendam kepada Mephiboset. Tapi si Mephiboset tetap takut padahal dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Yang jahat kan opanya, yang jahat kan kakeknya kan. Tapi si Mephiboset ditanamkan rasa ketakutan sama pengasuhnya. Saat pengasuhnya mendengar Raja Saul sudah meninggal dan sekarang Daud menjadi raja, si pengasuhnya itu, susternya itu membawa kabur, melarikan diri untuk bersembunyi, bawa si Mephiboset. Tetapi saat dalam perjalanan melarikan diri, Mephiboset terjatuh dari genggaman si susternya. Waktu itu Mephiboset baru berumur 5 tahun. Jadi waktu dia jatuh, kakinya timpang dan dia tidak lagi bisa berjalan. Sejak saat itu tambah takut, sudah tidak bisa berjalan. Dia merasa bersalah karena kakeknya yang jahat. Dia jadi lari ke tempat persembunyian yang tidak bisa diketemukan orang. Karena dia takut si Raja Daud tiba-tiba datang untuk membunuh dia. Tapi apa yang dilakukan Raja Daud? Setelah Raja Daud menjadi raja, ia mencari orang-orang yang masih tinggal atau masih hidup dari keluarganya Raja Saul. Dia tetap menunjukkan kebaikannya. Setelah ia menemukan Mephiboset, bahkan ia sangat menyayangi Mephiboset. Ia mengizinkan Mephiboset untuk tetap tinggal di istana walaupun Raja Saul sudah sangat jahat kepada dia. Nah, sekarang Coach Dedi akan memberikan object lesson bagaimana kebaikan yang ditunjukkan Tuhan Yesus kepada kita semua jauh lebih besar daripada kebaikan yang Daud tunjukkan kepada Raja Saul ataupun Mephiboset. Oke adik-adik, tadi sudah dengarkan bagaimana Raja Daud menunjukkan kebaikannya kepada Mephiboset yang sebenarnya adalah musuhnya. Demikian juga Tuhan Yesus yang selalu menunjukkan kebaikannya kepada adik-adik termasuk Coach. Oke adik-adik, sekarang, nah ini adalah telur.
seperti kita semua yang merasa takut dihukum karena telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Contohnya tidak taat, berkelahi, ya kan? Ini kejahatan nih. Iya, ini kejahatan, ya. Tadi apalagi contohnya? Membantah orang tua, oke, memukul adik atau kakak, Aduh. ya, iri hati, ya masih banyak lagi deh, ya. Cubit temen boleh nggak, Coach? Nggak boleh lah Termasuk itu. kejahatan. Jadi masuk ke dalam telur. Ini contohnya ya, sehingga kita pun sama seperti Mephiboset yang bersembunyi di tempat yang dalam dan sulit untuk ditemukan. Nah, kayak ini nih contohnya ya. Ini vas kaca nih. Itu Ya. ketakutan kita. Ketakutan kita, oke. Pakai ini, pakai sendok. Ketakutan kita makin takut, makin dalam, makin dalam, makin Kita dalam bersembunyi. lagi. Makin dalam kita bersembunyi karena rasa takut yang udah kita dosa ya, Coach ya. Iya. Banyak oke. dosa ya, kita banyak salah ya, Coach. Iya. Nah, dalam sampai kita mau di ini juga nggak bisa. Nggak bisa Nggak diambil, Coach. Iya, Pakai tangan. pakai tangan. Nah, tetapi Tuhan Yesus menunjukkan kebaikan-Nya kepada kita bukan karena hal-hal yang baik yang kita lakukan. Ya, tetapi Tuhan Yesus baik kepada kita karena ingin kita tidak hidup di dalam ketakutan. Ini kebaikannya Tuhan, Nah, Coach. ini kebaikan Tuhan. Kita masukin kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan gak berhenti-berhenti ya, Coach. Iya. Wah, Mm-mm. berlimpah ya kebaikan Tuhan ya, Coach. Iya, Tuhan Yesus terus menunjukkan kebaikannya kepada kita setiap hari. Dia nggak ingat kesalahan kita lagi. Ya, bahkan Ia mati untuk menebus dosa kita. Ya, menyucikan kita dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Sebentar. Ya. Coach, Tuhan kasih kebaikannya banyak banget sih, Coach. Iya. Nggak Berlimpah terhitung. banget, Coach. Ya. Bentar. Diaduk-aduk. Kita juga masih belum Seolah-olah kita diaduk-aduk dalam kebaikannya Tuhan ya, Coach ya, Betul. hidup kita ya. ya. Ketakutan kita tuh jadi Saking baiknya Tuhan, kita dipenuhi. dipenuhi kebaikannya. Nah, oke. Sampai kita keluar dari tempat persembunyian kita. Nah, tuh makin naik kan? Luar biasa kan? Nah, naik kan? Nah, Jadi kita nggak bisa bersembunyi lagi ya, Coach. iya. Oke, jadi adik-adik, sekarang kita tahu bahwa adik-adik tidak perlu lagi merasa takut dan bersembunyi lagi karena Tuhan Yesus sudah ada di dalam hidup adik-adik. Dan adik-adik juga memiliki kebaikan Tuhan Yesus. Sehingga adik-adik dapat menunjukkan kebaikan kepada orang lain, Yap. keluarga kita, Teman, iya teman gitu, termasuk sama coach juga ya, jangan lupa ya. Nah. sama coach jangan lupa baiknya. Terus sama Iya. suster juga boleh bantuin atau enggak sharing-sharing sama Iya. oma sama opa ya, Coach. Iya. Nah, luar biasa kan? Oke, sebelum coach tutup, coba dalam 1 minggu ini adik-adik boleh menunjukkan kebaikan kepada oma, opa, om, tante, adik, kakak, mami, dedi, pembantu di rumah, suster ya. Iya. Caranya, adik-adik bisa ikut bantu-bantu mereka atau cerita tentang apa yang baru saja adik-adik dengar kepada mereka dan doakan mereka. Dan jangan lupa untuk kirim ceritanya kepada coach melalui Biasa tag ke Instagram, di record dan tag di Instagram Jakarta City Blessing. Ya, oke, coach kita lupa ayat hafalannya Oh, ya. iya. Ayat hafalan kali ini diambil dari Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita ulang lagi, coach ya. Kita Yap. baca-baca sama-sama ya.
1, 2, 3. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yeay! Mari adik-adik kita melakukan perjamuan kudus. Jangan lupa adik-adik dapat mengajak papi, mami, dedi, siapapun juga yang ada di rumah. Kita ajak bersama-sama untuk perjamuan kudus. Adik-adik bisa ngambil roti apa aja, crackers juga is okay. Kalau sudah dapat, mari kita angkat tangan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas roti yang melambangkan tubuh-Mu. Biarlah setiap kali kami memakannya, kami boleh mengenang Engkau atas pengorbanan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Mari adik-adik kita makan bersama-sama. Adik-adik juga bisa ambil cawan, bisa sirup atau apapun juga. Kita angkat dengan tangan kanan kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas anggur yang melambangkan darah-Mu. Biarlah setiap kali kami meminumnya, kami percaya oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan, kami sehat di dalam Engkau, karena Engkau sudah menyempurnakan kami. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Yesus atas pengorbanan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya kami orang yang dibenarkan, kami adalah benar di dalam Engkau, karena Engkau di dalam kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Coach, sekarang kita doa ya. Yap. Doa penutup. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan, kami diingatkan lagi Tuhan. Kita tidak lagi takut ya Tuhan. Amin. Karena ada kebaikan Tuhan yang terus mengalir Tuhan di dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Hingga kebaikan Tuhan Yesus itu overflow dan kita bisa membagikan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang sekitar ya Tuhan, kepada keluarga Tuhan, kepada yang lainnya Tuhan, termasuk temannya Tuhan. Makasih Tuhan untuk firman hari ini Tuhan. Kos berdoa dan adik berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan di link YouTube yang sama. Bye. Bye. Okay. Hey, hey, hey. All right. Hey, hey, hey. You made the earth, you keep it spinning. You made the ocean and everything in it, and you made the sky so blue, and you made every other color too. You made the sun, you keep it shining. You put the moon up in the midnight sky, and everything around me created by you only. I just wanna thank you 'cause everything you made is so beautiful. Every single star and every beat of my heart, and it's beautiful. You made my feet, you made my hands, you made me sing and you made me dance, 'cause your love is all around me, and your love is so astounding. I just wanna thank you 'cause everything you made is so beautiful. Every single star and every beat of my heart, and it's beautiful. Here we go, break it down now. Everything you created with your
special way. He made me specially. Every hair that's on my head, every time I lift my hands, every single night and day, I just wanna shout and sing. God loves me. God loves me. God loves me. God loves me. God loves when I dance, when I dance. God loves when I sing, and He loves the special way He made me specially. Every hair that's on my head, every time I lift my hands, every single night and day, I just wanna shout and sing. God loves me. God loves me. God loves me. God loves me. When I dance, when I play, when I laugh, God loves me. When I shout, when I sing, God loves me. Yeah, God loves me. Yeah. When I dance, when I play, when I laugh, God loves me. When I shout, when I sing, God loves me. Yeah, God loves me. Every hair that's on my head, every time I lift my hands, every single night and day, I just wanna shout and sing. God loves me. God loves me. God loves me. God loves me. Saudara, dalam hidup kita tidak terlepas dari kata memberi ataupun menerima. Tetapi hikmat manusia akan berkata bahwa memberi adalah hal yang merugikan. Padahal Tuhan Yesus katakan bahwa memberi adalah baik. Bahkan lebih baik memberi daripada menerima. Selama ini kita diizinkan untuk menerima kasih-Nya yang berlimpah. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita bisa memberikan persembahan dan perpuluhan kita untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR GCB yang tampil di layar kaca saudara ataupun bisa transfer ke nomor rekening. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.